Bayangin ada hewan yang kelihatan kayak keluar dari zaman purba, punya tubuh besar, kulit tebal, tapi juga punya bulu halus di tubuhnya. Nah, itu dia badak Sumatera. Badak terkecil di dunia, sekaligus badak paling berambut dibanding spesies lain. Unik banget kan? Tapi tunggu dulu, meskipun kelihatan gagah, nasib mereka sekarang super memprihatinkan. Diperkirakan jumlah badak Sumatera di alam liar tinggal kurang dari 80 ekor saja. Bayangin, 80 ekor buat seluruh dunia. Dan parahnya, mereka cuma bisa ditemui di beberapa kantong kecil, hutan Sumatera dan Kalimantan. Rasanya kayak kita lagi ngelihat makhluk terakhir dari zaman purba yang masih hidup berdampingan sama kita. Nah, yang bikin menarik, badak Sumatera itu punya dua cula, beda dengan badak Jawa yang cuma satu. Walaupun culanya kecil, cuma sekitar 15–25 cm, sayangnya tetap jadi incaran pemburu karena dipercaya punya khasiat tertentu. Padahal kenyataannya, cula badak itu cuma keratin, bahan yang sama kayak kuku kita. Jadi nggak ada tuh khasiat ajaib selain bencana buat kelestarian mereka. Selain itu, badak Sumatera juga punya suara unik. Mereka sering mengeluarkan semacam nyanyian, mirip kicauan paus, yang bisa terdengar sampai jauh di dalam hutan. Suara ini dipakai buat komunikasi antar badak. Bayangin aja, hewan segede itu ternyata cerewet juga. Lucunya, suara mereka termasuk paling variatif di antara semua badak. Jadi jangan salah, badak ini bukan cuma tangguh, tapi juga cukup ekspresif. Soal habitat, badak Sumatera suka banget tinggal di hutan hujan tropis yang lebat, lengkap dengan rawa-rawa. Mereka hobi mandi lumpur hampir tiap hari. Selain buat ngademin tubuh, lumpur juga jadi tabir surya alami, biar kulit mereka nggak kering dan terhindar dari serangga. Jadi bisa dibilang, badak ini udah ngerti skincare alami sejak jutaan tahun lalu. Ngomongin soal jutaan tahun, spesies ini memang udah ada sejak era Pleistosen. Artinya, mereka salah satu hewan purba yang masih bertahan sampai sekarang. Tapi ya itu, tantangan terbesarnya justru manusia, perburuan liar dan rusaknya hutan. Deforestasi bikin ruang hidup mereka makin sempit, bahkan sampai kesulitan buat ketemu pasangan. Makanya, reproduksi mereka jadi sangat terbatas. Tapi kabar baiknya, ada upaya besar buat nyelamatin mereka. Salah satunya lewat program konservasi di Suaka Rino Sumatera di Waikambas, Lampung, dan juga di Kalimantan. Di sana, badak-badak ini dilindungi dan dipelihara biar bisa berkembang biak dengan aman. Bahkan, beberapa anak badak berhasil lahir lewat program ini, tanda harapan buat masa depan mereka. Kalau dipikir-pikir, badak Sumatera ini bukan cuma satwa, tapi simbol betapa kayanya hutan Indonesia. Mereka berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem, misalnya lewat menyebarkan biji tumbuhan saat mereka makan dedaunan dan buah. Jadi kalau badak hilang, hutan kita pun bakal kena dampaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita jadi generasi terakhir yang masih bisa lihat badak Sumatera hidup di bumi ini? Atau kita biarin mereka hilang kayak dinosaurus? Jangan biarin kisah badak Sumatera cuma jadi legenda. Yuk, dukung terus upaya konservasi dengan cara paling sederhana. Sebarkan informasi kayak gini biar makin banyak orang peduli. Like dan follow untuk konten Satwa Liar Indonesia.